Dalam pengakuan iman rasuli Kristen ada satu kalimat yang berbunyi, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Artinya setelah peristiwa penyaliban Yesus, kemudian mati dan dikuburkan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati atau neraka. Ayat-ayat Alkitab yang lain menceritakan hal ini akan kita bahas di kemudian. Kita tahu bahwa neraka diciptakan untuk iblis, setan, dan para pengikutnya. Tetapi mengapa Yesus harus pergi ke tempat seperti itu? Untuk memulai pembahasan ini, kita perlu memahami lebih dahulu apa itu neraka sebenarnya. Neraka sering digambarkan sebagai tempat kegelapan, tempat hukuman, dan terpisah dari Tuhan. Ini bukanlah tempat yang ingin dikunjungi oleh siapapun. Namun penting untuk dicatat bahwa Alkitab menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menggambarkan tempat ini, dan setiap istilah memiliki artinya masing-masing. Berikut istilah-istilah tersebut. Pertama, Sheol. Dalam Perjanjian Lama, Sheol adalah kata Ibrani yang digunakan untuk menggambarkan dunia orang mati. Ini adalah tempat di mana semua orang mati pergi, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Ini adalah tempat penantian keberadaan seluruh umat manusia setelah meninggal dunia. Kedua, Hades. Dalam Perjanjian Baru, Hades adalah padanan bahasa Yunani untuk Sheol, sebagai tempat sementara di mana jiwa-jiwa yang sudah mati menunggu penghakiman terakhir. Yesus menyebut Hades dalam perumpamaannya tentang orang kaya yang tidak bertobat menderita setelah kematiannya, menggambarkan sebagai tempat siksaan bagi orang-orang yang jahat. Sedangkan Lazarus berada dalam pangkuan Abraham yang melambangkan sebuah tempat yang nyaman. Lukas 16 ayat 19-31. Ketiga, Gehenna. Istilah ini digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan tempat penghukuman terakhir bagi orang-orang yang jahat. Gehenna pada awalnya adalah sebuah lembah di luar Yerusalem di mana sampah dan limbah dibakar di sana. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menyampaikan sifat kekekalan api neraka itu. Markus 9 ayat 43. Keempat, lautan api. Dalam kitab Wahyu, lautan api digambarkan sebagai tempat tujuan akhir bagi iblis, para malaikatnya, dan semua orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Itu adalah tempat siksaan kekal. Wahyu 20 ayat 10-15. Beberapa istilah di atas memberi kita gambaran tentang neraka sebagai Sheol, tempat tujuan semua orang yang meninggal, Hades, tempat sementara bagi orang mati, Gehenna, tempat terakhir dan hukuman kekal, dan lautan api sebagai tempat siksaan yang kekal. Terlepas dari pemahaman yang ada di dalam Alkitab tentang situasi dan kondisi neraka, ternyata masih ada kesalahpahaman umum tentang neraka. Sebelum kita melanjutkan, kita akan membahas kesalahpahaman tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Kesalahpahaman pertama adalah neraka sebagai kerajaan iblis. Banyak yang melihat neraka sebagai kerajaan iblis di mana dia memerintah atas kuasa setan-setan dan menyiksa jiwa-jiwa yang ada di sana. Kenyataannya, neraka adalah tempat penghukuman bagi iblis dan para pengikutnya. Kekuatan iblis telah diambil oleh Yesus. Iblis sama seperti tahanan lain di neraka, seperti halnya manusia yang menjadi pengikutnya. Tidak ada perlakuan khusus untuk iblis di neraka. Alkitab menggambarkannya sebagai tempat yang dipersiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Injil Matius mengutip perkataan Yesus yang bunyinya, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25 ayat 41. Kesalahpahaman kedua adalah neraka sebagai tempat pesta atau tempat bersenang-senang. Beberapa orang bercanda tentang neraka sebagai tempat di mana mereka akan having fun, bersenang-senang dengan teman-teman mereka.
Mereka membayangkan bahwa berada di neraka itu menyenangkan dan mungkin membuat mereka istimewa karena bisa bertemu dengan semua idola yang mereka sulit temui ketika berada di dalam dunia. Mereka merasa tidak mungkin salah berada di sana. Hal ini sangat jauh dari kebenaran. Kesalahpahaman ketiga adalah gagasan tentang api penyucian. Ada yang percaya dengan gagasan api penyucian, tempat penyucian jiwa sebelum masuk ke surga. Dengan mendoakan orang-orang mati yang berada di tempat api penyucian, maka jiwa orang-orang itu akan diselamatkan. Konsep ini tidak terdapat dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian akan ada penghakiman. Alkitab menegaskan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Keselamatan kekal hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus selama kita masih hidup di dalam dunia. Surat Roma menjelaskan cara mendapatkan keselamatan itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kalau api penyucian bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah mati melalui doa-doa orang yang hidup, maka kematian dan penebusan Yesus tidak dibutuhkan. Pengorbanannya menjadi sia-sia. Kesalahpahaman lainnya adalah neraka itu tidak ada. Mereka yang memiliki pandangan ini mengatakan kalau neraka ada, maka bertentangan dengan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Tuhan bukanlah pribadi yang jahat, Dia penuh dengan welas asih. Itu sebabnya manusia yang mati akan langsung hilang seperti embun atau asap dan tidak akan berada di dalam neraka. Ini pun merupakan sebuah pandangan yang menyesatkan. Namun, Alkitab menunjukkan hari penghakiman terakhir ketika semua orang akan diadili. Wahyu 20 ayat 11 ayat 15. Neraka juga bukan sebuah gagasan atau imajinasi sebuah tempat hukuman orang-orang jahat, melainkan sebuah tempat yang nyata keberadaannya dan sangat mengerikan. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat tangisan dan kertakan gigi, tempat kegelapan total dan terpisah dari kebaikan Tuhan. Dikatakan, sementara anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di tempat itu akan ada ratapan dan kertakan gigi. Matius 8 ayat 12. Yesus menegaskan di sini bahwa hanya ada dua pilihan untuk manusia: bersama Tuhan dan menikmati ketenangan damai sejahteranya, atau bersama iblis dan mengalami penderitaan dan penyiksaan akibat dosa di dalam neraka. Perjalanan Yesus ke neraka bukan untuk menderita, mengalami siksaan dan hukuman seperti yang ditafsirkan oleh para pembenci kekristenan, melainkan untuk memberitakan kemenangan kepada roh-roh dan membebaskan para tawanan di sana, menunjukkan otoritas dan kuasanya atas kematian dan atas alam maut. Lalu apa tujuan sebenarnya Yesus turun ke neraka atau dunia orang mati ini? Pertama, berkhotbah kepada roh-roh yang sudah mati. Setelah kematiannya, Yesus turun ke neraka, di mana Ia berkhotbah kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Rasul Petrus sendiri menjelaskan akan hal itu, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Apa yang Yesus lakukan di sana ini bukan tentang menawarkan kesempatan kedua, tetapi menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut. Khotbah Yesus adalah sebuah pernyataan bahwa Ia telah menang atas kekuatan jahat dan menggenapi rencana keselamatan Allah. Pernyataan ini meyakinkan roh-roh dan seluruh alam roh bahwa Yesus adalah penakluk dosa dan maut. Kedua, memberitakan Injil kepada orang-orang benar. Selain berkhotbah pada roh-roh orang mati mengenai kemenangannya atas kuasa dosa dan maut,
Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang benar dari Perjanjian Lama, seperti Abraham, Elia, Musa, Daud, dan para nabi yang menantikan penggenapan janji keselamatan. Mereka semua percaya kepada Allah tetapi belum menerima karya penebusan Kristus yang menjadi dasar keselamatan mereka. Dalam pengertian ini, pemberitaan Yesus adalah untuk membawa mereka ke hadirat Allah. Firman-Nya, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Efesus 4 ayat 8. Ini berarti Yesus telah turun ke dunia orang mati dan membawa orang-orang benar yang tertawan di sana. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, Kristus datang untuk membebaskan jiwa-jiwa orang benar yang telah menantikan kedatangannya. Ketiga, mengalahkan dosa dan maut. Yesus turun ke dalam neraka adalah bagian penting dari kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dengan memasuki dunia orang mati. Dia menghadapi konsekuensi utama dari kematian dosa itu sendiri dengan masuk ke sana. Dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus menyatakan bahwa dia memegang kunci maut dan alam maut. Hal ini menandakan kuasa dan kemenangannya atas kuasa maut dan kuasa kubur. Yesus menunjukkan kebangkitannya dari antara orang mati, kuasanya untuk menaklukkan maut. Maut tidak lagi memiliki keputusan akhir. Kehidupan kekal kini tersedia melalui Yesus Kristus. Turunnya Yesus ke neraka dan kebangkitannya setelah itu mematahkan ikatan maut. Dia membuka jalan menuju kehidupan kekal untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kemenangannya berarti bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah jalan menuju kehidupan kekal bersama Allah. Keempat, membuka pintu gerbang surga. Gerbang surga tertutup bagi umat manusia karena perbuatan-perbuatan dosa mereka. Seruan dan proklamasi Yesus di neraka atas kematian dan kebangkitannya dengan mengalahkan maut dan bangkit kembali memungkinkan semua orang percaya masuk ke dalam surga. Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran ini. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Efesus 4 ayat 8-10. Tindakan pembukaan gerbang surga ini menandakan selesainya pekerjaan penebusannya yang memastikan bahwa mereka yang percaya kepadanya dapat menikmati persekutuan kekal dengan Tuhan. Jadi, perjalanan Yesus ke neraka bukanlah sebuah kekalahan, apalagi menerima hukuman, melainkan sebuah proklamasi kemenangan. Dengan turun ke neraka, Yesus mendemonstrasikan kuasanya atas dosa, atas maut, iblis, setan, dan neraka, di mana tidak dapat menahan diri dan kehadirannya. Terbukanya pintu gerbang surga menggarisbawahi betapa besarnya kemenangan Yesus dan harapan yang dibawanya kepada semua orang percaya. Melalui turunnya ke neraka dan kebangkitan Yesus menjamin kemenangan serta memastikan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan. Yesus turun ke neraka dan menang atas kematian memberikan kepastian akan penebusan dan janji hidup bagi yang percaya kepadanya. Kemenangannya menghapus ketakutan akan dosa dan kematian, serta menjamin masa depan penuh harapan dan damai. Dalam terang kasih dan kuasanya, kita dipanggil untuk hidup dengan keberanian, keyakinan, dan kebebasan, mencerminkan kasih-Nya kepada kita semua. Kita harus membagikan kabar baik ini, menjalani hidup yang menunjukkan pengharapan di dalam Kristus, serta percaya bahwa kemenangannya memberi kita kekuatan menghadapi segala tantangan. Mari terus memegang pengharapan ini dan memberitakan kasih-Nya kepada dunia. Untuk mengakhiri bagian ini, mari kita panjatkan doa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari Putra-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih atas kemenangannya atas dosa dan maut, serta atas harapan dan penebusan yang kami miliki melaluinya.
bantulah kami untuk menjalani hidup kami dengan iman dan keberanian yang mencerminkan kekuatan kasih-Mu kepada dunia dengan membagikan kabar baik ini kepada orang lain dan mengingatkan kami setiap hari atas kehidupan yang kekal. Kami berterima kasih atas karya-Mu yang luar biasa ini. Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan doa ini. Demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam Q&A, question and answer menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.